Cerdas membaca disrupsi digital akan menjadi tema kita kali ini pemirsa, di mana sebagai generasi penerus bangsa, anak muda tidak boleh pasif, begitu juga dalam menghadapi disrupsi teknologi saat ini. Sadar atau tidak pemirsa, perubahan yang terjadi saat ini begitu pesat sekali. Segala sesuatunya bisa dilakukan secara mudah jika kita mempunyai kemampuan. Smartphone misalnya pemirsa, mungkin awalnya hanya digunakan untuk aktivitas berkomunikasi atau mengirim pesan pendek. Kini, melalui gadget, perekonomian dunia bisa bergerak. Aktivitas perekonomian mulai bertransformasi ke digital. Begitu juga dengan sektor perbankan, terus melakukan transformasi ke sektor digital untuk bisa tetap bertahan. Dalam perjalanannya, perkembangan startup di Indonesia begitu pesat. Satu persatu unicorn bermunculan di negeri ini, namun tidak banyak anak muda kita yang mampu bersaing di sektor ini. Banyak tenaga ahli di sektor ini berasal dari luar negeri, dan kemudian Menteri BUMN Erick Thohir pun juga turut memberikan perhatian terkait hal ini. Dan berikut pernyataannya yang disampaikan ketika memberikan kuliah umum di salah satu perguruan tinggi di Banyuwangi, Jawa Timur. Perubahan daripada landscape pekerjaan, bisnis di dunia berubah. Yang tadinya mengandalkan sumber daya alam, sekarang kita mengandalkan namanya knowledge based economy. Slide-nya ada. Knowledge based economy. Artinya apa? Pertumbuhan ekonomi didasari oleh kemampuan manusianya menciptakan dan berpikir. Jadi tergantung manusianya. Di mana di knowledge based economy tadi saya sudah bicara digitalisasi dan infrastruktur. Tapi masalahnya skill labornya ada nggak? Tenaga kerjanya ada nggak? Kita memerlukan 17 juta tenaga kerja baru yang melek teknologi. Pertanyaannya, ada atau tidak? Hari ini saya jawab tidak ada. Terbukti, bisnis-bisnis startup yang dimana Indonesia paling banyak menciptakan bisnis startup dan inovasi, tetapi sumber daya manusianya seringkali di outsource ke India, ke Rusia. Kenapa? Karena memang tidak ada di sini. Padahal 17 juta lapangan pekerjaan diperlukan untuk yang melek teknologi. Kalau tidak diisi, orang lain diisi. Karena kenapa? Yang namanya infrastruktur digital tanpa batas. Tadi ya, knowledge based teknologi, kemampuan manusia itu sendiri yang disampaikan tadi oleh Erick Thohir begitu ya. Pernyataan Menteri BUMN tadi ini tentu harus menjadi perhatian kita bersama. Generasi muda harus mampu melihat peluang agar bisa beradaptasi di era digital ini. Karena beberapa pekerjaan berpotensi hilang karena tergerus oleh kecanggihan teknologi informasi. Sebut saja pemirsa, seperti tenaga jasa penyiapan makanan, kemudian tenaga administrasi perkantoran, tenaga jasa transportasi menjadi beberapa pekerjaan yang berpotensi hilang. Banyak sektor yang akan digantikan oleh robot. Contoh lain pemirsa yang ada di sekitar kita adalah bengkel motor atau mobil misalnya. Ketika nanti sudah banyak kendaraan listrik, tidak ada lagi ganti oli atau pergantian mesin. Sektor perbankan misalnya, banyak harus melakukan inovasi dan juga adaptasi untuk bisa bertahan. Konsekuensinya akan banyak sumber daya manusia yang akan digantikan oleh teknologi. Tetapi pemirsa, meski ada pekerjaan yang berpotensi hilang, namun ada juga pekerjaan baru yang akan bermunculan namun berbasiskan teknologi. Jadi ada shifting pemirsa ya. Para ahli data scientist asal Indonesia banyak dibajak oleh perusahaan asing. Jadi tidak heran ketika Anda melihat orang-orang
yang ahli di bidang teknologi terkadang adalah generasi muda Indonesia yang justru lebih sukses di negara lain. Digital content seperti influencer saat ini juga menjadi pekerjaan baru yang mungkin dulu tidak pernah dipikirkan, sekarang menjamur. Kita semua tentu harus menguatkan mental pemirsa untuk menjadi generasi yang cerdas, adaptif dengan perkembangan zaman. Karena cerdas saja tidak cukup pemirsa, tetapi harus bisa adaptif. Karena akselerasi digitalisasi di Indonesia terus berubah. Apa saja itu? Kita simak tayangannya berikut ini. Pandemi turut mempercepat penerimaan digitalisasi dari segala aspek kehidupan masyarakat. Bank Indonesia menyatakan setidaknya mulai ada pergerakan tren akselerasi digital yang perlu diperhatikan di tahun 2022 ini. Di antaranya adalah perluasan jangkauan konsumen keluar kota besar, lalu transformasi digital yang menjadi kunci untuk bertahan. Selanjutnya telah terjadi peningkatan akselerasi pembayaran digital. Dan yang tak kalah ketinggalan adalah QRS yang semakin mempercepat integrasi ekosistem ekonomi dan keuangan digital. Dan terakhir adalah inovasi dan kolaborasi. Kelima tren akselerasi digital tersebut memberikan dampak yang positif bagi perekonomian Indonesia, khususnya ekonomi digital. Seperti kita ketahui, potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai Rp4.531 triliun di tahun 2030 atau 8 kali lipat dari saat ini yang mencapai Rp632 triliun. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Oke, kita akan bahas satu persatu pemirsa ya. Tren pertama yaitu perluasan jangkauan konsumen keluar kota besar. Pandemi COVID-19 telah mengubah pola perilaku masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi, baik di sisi konsumen maupun juga merchant. Penting bagi pelaku usaha masa kini untuk memperluas jangkauan ke daerah-daerah, terlebih karena Indonesia memiliki wilayah geografis yang luas. Perluasan ini bisa dilakukan lebih mudah melalui kanal-kanal penjualan online yang kini banyak tersedia. Tren berikutnya pemirsa adalah transformasi digital di tengah banyaknya tantangan yang disebabkan oleh pandemi. Transformasi digital menjadi kunci untuk bisa mempertahankan dan juga mengembangkan usaha lebih jauh. Transformasi digital inilah yang banyak perusahaan yang menjalankan digital marketing, kemudian juga sistem operasi digital, kemudian pembuatan situs website, penyimpanan cloud, analisis digital hingga menggunakan ataupun penggunaan perangkat lunak. Nah, tren berikutnya pemirsa adalah peningkatan akselerasi pembayaran digital. Menurut Bank Indonesia, transformasi digital perbankan untuk pembentukan ekosistem ekonomi keuangan digital dan pesatnya inovasi diperkirakan akan terus mendorong akselerasi pembayaran digital. Di mana di tahun 2022 ini saja, penggunaan sistem perbankan digital diperkirakan mengalami peningkatan. Penggunaan uang elektronik dan juga industri e-commerce diperkirakan juga akan terus mengalami peningkatan. Tren yang tidak kalah menarik adalah QRIS. Di tahun 2022 ini, kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia berupaya untuk mempercepat integrasi ekosistem ekonomi dan juga keuangan digital, terutama dengan metode pembayaran non-tunai. Dan yang terakhir adalah inovasi dan juga kolaborasi. Untuk bisa beradaptasi, inovasi dan kolaborasi menjadi sebuah hal yang penting untuk dilakukan. Dengan adanya kelima tren ini tentu menjadi indikator bahwa disrupsi teknologi telah membuat banyak perubahan di berbagai sektor, tidak terkecuali perubahan di sektor ekonomi digital. Lalu pemirsa, bagaimana peluang dan tantangan ekonomi digital ke depan? Kita simak ulasannya berikut ini. Berdasarkan laporan S-Venture Digital Competitiveness Index 2022, skor daya saing digital nasional terus meningkat menjadi 35,2 dari sebelumnya 32 pada 2021 dan 27,9 pada 2020. EV DCI 2021 dibentuk dari 3 subindeks yang terdiri dari 9 pilar. Subindeks pertama mencakup 3 pilar yakni sumber daya manusia, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta dan pengeluaran untuk teknologi informasi dan komunikasi. Subindeks kedua yaitu output mencakup pilar perekonomian, kewirausahaan dan produktivitas, dan ketenagakerjaan. Dan terakhir subindeks penunjang menyangkup infrastruktur, keuangan, serta regulasi dan kapasitas Pemda.
Di sisi lain, potensi ekonomi digital yang menjanjikan di Indonesia juga diimbangi dengan adaptasi digital dan kemampuan digital di berbagai daerah yang kian membaik. Apakah Indonesia siap menuju tahun keemasan ekonomi digital ke depan? Berbagi sumber, IDEX Channel. Itu dia pemirsa, yang akan diuntungkan ke depan adalah tentunya orang yang cerdas membaca tren disrupsi digital ini. Pandemi COVID-19 membuat laju adopsi digital konsumen dan penjual harus bermigrasi secara online di tengah pembatasan mobilitas. Hal ini tercermin dari e-commerce, delivery service, fintech, dan juga logistik yang mengalami lonjakan pertumbuhan selama pandemi. Dan berdasarkan data Kementerian Perdagangan mengatakan Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang sangat besar. Dan sebagai gambaran pemirsa, ekonomi digital Indonesia akan tumbuh 8 kali lipat dari 632 triliun rupiah menjadi sekitar 4.531 triliun rupiah pada 2030. Dan sektor e-commerce akan mendominasi ekonomi digital Indonesia sebesar 1.900 triliun rupiah pada 2030 atau naik 34%. Apakah 2030 ini masih lama pemirsa? Itu tidak akan terasa lagi. Kalau Anda mengingat ya, 10 atau 15 tahun yang lalu belum ada pembayaran menggunakan gadget, sekarang semuanya terasa hal yang biasa. Begitulah perubahan dari teknologi pemirsa yang akan terus dan semakin canggih ke depannya dan akan semakin dekat pemirsa ya. Dan produk domestik bruto Indonesia akan mengalami pertumbuhan dari 15.400 triliun rupiah menjadi diperkirakan 24.000 triliun rupiah di 2030 sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi digital. Aktivitas pembayaran digital juga turut mengalami kenaikan tentunya. Digitalisasi dipercaya akan meningkatkan tingkat engagement dengan konsumen dan 69% digital merchant akan meningkatkan pemasarannya via digital.